Qala al-musannif rahimahullah, al-hadisu al-arba'un, hadis yang ke-40. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala fid dunya ka'annaka gharibun wa 'abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika limaradika min hayatika limautika. Rawahu Bukhari. Ini hadis yang ke-40, harusnya hadis yang terakhir karena Arba'in Nawawi itu hadis atau 40 hadis, kumpulan 40 hadis. Tapi kenyataan di kitab adanya 42, teman-teman ya. Ini hadis yang ke-40 yang berbunyi akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Dari Ibnu Umar dia berkata akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Suatu ketika Rasulullah SAW memegang pundakku. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun wa 'abiru sabili. Kun fid dunya, jadilah kamu di dunia ini gharibun, sebagai orang yang asing, bukan di daerahnya sendiri. Abiru sabilin, atau seperti orang yang sedang menyeberang jalan atau melewati jalan. Waqala wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, kemudian sahabat Umar berkata, idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika kamu sore hari idza amsayta, punya pekerjaan sore hari yang bisa diselesaikan, fala tantadhir as-sabah, maka jangan mundur-mundur sampai pagi hari. Wa idza asbahta, dan jika kamu memiliki pekerjaan di pagi hari, fala tantadhiril masa, maka jangan mengundur-mundur sampai sore hari. Wa khudh min sihhatika limaradika, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan manfaatkanlah sewaktu hidupmu sebelum datangnya kematian. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, ini hadis bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, ya, memang muallif kitab tentang bagaimana cara sholat, ya, bertasawuf. Dan ini juga sama dengan hadis yang pertama, yaitu hadis Umar bin Khattab ketika di masjid datang malaikat Jibril, ya, ja'a rajulun ya asadu sawadi sya'ri asadu bayadi asyam. Datang seorang laki-laki yang amat hitam rambutnya, lalu putih bajunya, la yura asadu safari, la ya'rifu ahaduna yura asadu safari. Saya tidak ada yang kenal orang ini. Dan ujung-ujung datang ke dalam masjid hubungan sahabat. Lalu di hadis itu ada wa akhadha, ya, atau wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a yadahu ala fakhidayhi, kan itu ya. Lalu orang yang datang itu menempelkan lututnya atau pahanya di paha Rasulullah dan tangannya ditaruh di atas pahanya. Baru dia mengatakan, ya Muhammad, kan gitu kan, mahwal iman. Jadi ini metode bagaimana, salah satu metode pendidikan yang sangat membekas kepada seorang siswa ketika gurunya ada sentuhan-sentuhan fisik yang
akan membuat dia mengenang apa yang diucapkan itu. Nah, sekarang Abdullah bin Umar sebelum dinasihati sama Rasulullah, dipegang, kalau orang sini mungkin dipedangi ya, dipedangi. Oh, ya Abdullah, baru gitu. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Di dunia itu kamu harus seperti orang yang asing dan harus seperti orang sedang menyeberang jalan. Ini kan Masya Allah ya, kalimatnya 2 kata tapi inti dari kehidupan kita sebenarnya. Pertama, mankibi, bahu. Mengapa dipegang bahunya? Kata ulama, karena bahu itu a'lal katif ya, pundak ya, pundak. Al katif itu di atas pundak, dan itu kata para ahli biologi itu apa kalau yang berkaitan dengan jasad apa? Biologi ya, itu anggota badan terkuat bagi manusia itu adalah mankibi. Maksudnya berjalannya kamu di semua penjuru dunia ya. Itu mankibi itu pusat dari kekuatan manusia. Kita kalau mengangkat yang paling berat itu harus ditaruh di pundak, bukan ditaruh di yang lain. Nah, Rasulullah megang khoda di mankibi. Rasulullah meletakkan tangannya, kalau mungkin ini membedangi ya, membedangi. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Kun adalah atau jadilah atau jadilah kalian semua di muka bumi ini seperti orang yang ada dalam tempat yang asing. Tempat asing itu biasanya bukan tempat yang asli dia. Orang kalau bepergian di tempat lain dia pasti pengen kapan pulang karena asing di sana. Nah, kita di dunia itu seperti itu. Apa ayatnya itu? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Jadi di Al-Qur'an disebutkan bahwa kita ini tempatnya yang sebenarnya di surga. Ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam dan keluargamu, tinggallah kamu di surga. Ini tempat yang asli. Ketika Nabi Adam dikeluarin dari surga ke dunia, dia asing di dunia. Dan dia tidak betah, pengen cepat kembali ke sana. Intinya semua orang itu tempat aslinya bukan di dunia ini, tapi tempat aslinya ada di akhirat atau di surga itu. Nah, bagaimana kembali lagi bisa sampai ke tempat aslinya? Ada caranya, ada modulnya ya, ada apa ya, modul istilahnya ya, ada modul bagaimana kita bisa kembali. Kalau tidak pakai modul nanti kesasar. Kalau sekarang pakai map ya, pakai map bisa kembali ke tempat asli itu. Kalau tidak pakai map tidak bisa kembali, pulang sih tapi kesasar. Harus ini surga, boleh neraka kan itu ya, karena tidak pakai map. Jadi sekali lagi bahwa kita di dunia ini seperti orang yang asing. Yang kedua, o'a biru sabili, atau seperti orang yang sedang melewati jalan. Melewati jalan itu pertama sebentar, yang kedua bukan tempat asli. Orang lagi lewat doang, lagi lewat. Bahasanya kan lewat. O'a biru sabili, atau orang yang sedang melewati jalan. Jalan kemana? Jalan ke tempat yang sebenarnya gitu. Pertama sebentar, yang kedua bukan tempatnya, kita cuma lewat doang. Nah, ini di kata-kata yang kedua ini disinggung juga bahwa kita di dunia ini sebentar. Kita di dunia ini sebentar. Ya tadi ngitung tuh ya. Sebentar ini begini. Rasulullah bersabda bahwa orang di dunia itu seperti orang sedang memakan makanan, lalu rasanya itu terasa di mulut, setelah itu kita telan, rasanya hilang. Itu seperti kita
berada di dunia, betapa sebentarnya kita ini. Atau di hadis yang lain disebutkan, orang di dunia ini orang sedang berjalan akan menuju sesuatu, lalu dia capek, ada pohon besar rindang, dia berhenti sejenak, ngauk, setelah itu melanjutkan perjalanan. Itu gambaran Rasulullah kita di dunia, gitu. Ya makanya ketika sahabat Umar, Abdullah bin Umar, Rasulullah berwasiat, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing, bukan di tempatmu, pasti aku akan kembali. Yang kedua, seperti kamu sedang melewati jalan, mesti sebentar. Karena begitu cerdasnya Abdullah bin Umar, langsung mengatakan, idza amsayta wala tantadiri sabah wa idza asbahta wala tandiril masa. Kalau begitu, kalau kamu punya pekerjaan sore, jangan ditunda-tunda besok pagi. Belum tentu kita sampai pagi kan? Kalau kamu punya pekerjaan pagi, jangan diundur-undur sampai sore. Maksudnya kan begitu. Karena belum tentu kita sampai sore, begitu. Lalu wakhud min sihatika limarodika. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika limotika, dan waktu hidupmu sebelum waktu matimu, gitu. Jadi kesimpulannya begitu. Sahabat Abdullah bin Umar kata, oh kalau begini cepat, kita hanya seperti orang yang sedang lewat, orang asing. Ya tidak ada cara lain kecuali tidak boleh mengundur-undur pekerjaan, terutama pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan sangu di sana. Orang bepergian tuh kudu anak sangune, kan begitu. Jadi memang hadis ini sangat menggelitik ya, yang menggelitik kita semua, sangat menggelitik kita semua. Dan ini dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain, seperti hadis irtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, ya, sihhataka qabla maradika, warabuka qabla syughlika. Yang 5 itu kata Rasulullah, siap-siaplah 5 hal sebelum datangnya 5 hal yang lain, yang sering dinyanyikan oleh umat tuh, yang lagunya kan ada ya. Nah, itu memang benar, itu hadis Rasul itu. Ya. Karena orang kalau lagi waktu luang, kata ulama, ini ada satu yang khusus untuk para pencari ilmu. Farahaka qabla syughlika. Ini sangat kental dengan kita. Waktu luangmu sebelum waktu sibuk. Kalau kita belajar, kita itu waktu luang kita manfaatkan. Nanti kalau udah selesai belajar, yang pertama nikah. Kalau nikah itu bisa jadi akan mengganggu kita mencari ilmu. Pada waktu kemarin kita tidak manfaatkan. Gitu. Memang ada beberapa perempuan yang selalu mendorong suaminya untuk belajar. Tapi kalau sudah punya anak, anaknya juga akan mensibukkan kita. Jadi siap-siaplah waktu kosongmu sebelum waktu sibuk. Jadi Bapak yang Ibu yang saya hormati, memang hadis ini amat sangat luar biasa sebagai suatu peringatan ya oleh Rasulullah SAW kepada kita semua bahwa kita di dunia hanya sebentar. Di cerita di surat Al-Kahfi ya, Dzulqarnain dengan Nabi Khidir masuk satu tempat, di situ sudah ujung dunia, nggak ada matahari, nggak ada gitu. Lah di dalam kisahnya itu beberapa pasukan itu Nabi Khidir masuk tidak bawa apa-apa, tapi dia sampai ke namanya Bi'rul Hayat, sumur kehidupan. Ya, sampai situ dia ngambil air minum. Akhirnya dia keluar
tidak mati-mati sampai sekarang. Yang lainnya di gua itu nginjek gua, ada air nggak kelihatan, gelap gulita. Ada yang iseng-iseng bawa batu, ya. Ada yang iseng-iseng tidak bawa sama sekali. Ada yang bawa banyak. Jangan-jangan ini bagus nih, bawa banyak. Keluar sampai tempat itu, setelah keluar yang dibawa itu ternyata bukan batu biasa. Kalau sekarang ya batu mulia atau emas yang harganya mahal sekali. Kata yang bawa, tahu emas begini saya bawa yang banyak. Kalau saya udah bawa banyak. Temannya yang bawa sedikit lumayan, bawa sedikit. Kalau tahu sih bawa banyak. Yang tidak bawa apa-apa, mengapa saya tidak bawa apa-apa? Jadi yang tidak bawa menyesal, yang bawa sedikit menyesal, yang bawa banyak masih menyesal. Nanti kita begitu. Ma min insani yakhruju minad dunya illa wa huwa asifun hazin. Tiap orang yang pindah dari dunia ke akhirat mesti dalam keadaan menyesal, getun. Ya, kalau dia telah melakukan kebaikan, dia mengatakan, mengapa saya tidak memperbanyak waktu dulu itu, ya saya cuma begitu. Yang tidak melakukan apa-apa, melakukan dosa terus, mengapa saya tidak berpindah dari awal? Jadi semuanya menyesal, ya. Nah kita ini sebenarnya ya tergantung kita, ya tergantung kita, terserah kita. Ini tidak mungkin meleset informasi dari baginda Rasulullah SAW. Kita semua pasti akan menyesal. Yang bawa banyak kurang banyak, yang bawa sedikit apalagi. Ada orang yang berbuat jahat terus, dosa terus. Antara dia dengan neraka tinggal sekilan. Fa'amilaha bi'amali ahli jannah fadkhalaha. Akhir hayatnya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia masuk surga, lalu dia masuk surga. Jadi kita ini tidak tahu apakah nanti kita tempati tempat kita yang disiapkan di neraka, atau kita akan menempati tempat kita yang ada di surga, karena dua-dua sudah disiapkan. Oleh karena itu perlu kita saling mengingatkan hubungan begini dalam rangka terus menambah iman kita. Jangan sampai iman kita di akhir hayatnya kita lepas gitu. Jadi kalau disambungkan, ya, saya sampaikan bahwa mengapa Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca surat Ikhlas 10 kali satu hari, maka Allah berikan satu istana surga, satu istana di surga. Lalu barang siapa yang baca 20 kali surat Ikhlas Qul huwallahu ahad, maka dia diberikan 2 istana. Sahabat Umar bertanya, ya Rasulullah, kalau saya baca 100, saya dapat 10 satu hari? Kata Rasulullah, iya. Kalau saya bacanya 200, saya dapat 20 istana satu hari? Iya. Lalu kalau saya umurnya sekian, berarti istana saya berapa? Kata sahabat Umar begitu. Kata Rasulullah, iya. Ya ternyata banyak istana yang tidak ditempati oleh manusia. Sudah ada kaprinya. Termasuk Fir'aun itu di surganya sudah ada, kemudian tidak diambil. Buat siapa nanti kalau tidak diambil sama kita? Akhirnya dibuka, orang disiksa begitu kejamnya. Kata malaikat, itu tempat, itu tulisannya tempat. Wah, susahnya luar biasa. Tapi kita susah, kata malaikat, kalau kamu kafir, tapi kamu Islam, nggak jadi di situ. Waduh, tersenyum luar biasa. Itu tuh serak gitu. Lalu sebelah kanan dibuka, itu tempatmu yang sebenarnya. Oleh karena itu, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru sampai nunggu nanti hari kiamat jatuh. Dia tidur mimpi jadi pengantin seumur-umur sampai nanti Allah meniupkan, ya, alam semesta ini semua orang dibangkitkan dari kuburannya. Gitu. Itu membuktikan bahwa kita ini punya 2 tempat. Cuma kita nanti di mana? Itu yang disebutkan husnul khotimah. Akhir hayat kita itu nanti akan membawa iman Islam kita. Makanya kita berkepentingan punya teman yang baik, berkepentingan berada di lingkungan yang baik, berkepentingan punya guru-guru yang baik dalam rangka itu.
Kalau enggak, nanti bisa jadi kita lepas imannya. Begitu. Jadi mudah-mudahan kita ini lalu dijaga ya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Orang hidup itu di dunia yang dimaksud rezeki itu adalah yang masuk ke mulut ya, yang dipakai oleh dia itu rezeki. Tapi cuma catatan apa kan belum tentu dia yang makan. Dan orang tidak akan makan apa surat-surat berharga ya, makanya makan nasi gitu. Saya punya sawah nih suratnya, belum tentu kita yang mau. Rezeki yang asli itu rezeki yang kita bisa manfaatkan gitu. Rasulullah pernah berkomentar ketika Siti Aisyah menyembelih kambing. Ditanya kata Rasulullah, gimana? Alhamdulillah sudah saya bagi, sudah habis, tinggal kakinya saja. Kata Rasulullah, semuanya masih ada, yang hilang cuma kakinya doang. Dibalik sama Rasulullah, karena yang disedekahkan itu adalah itu yang akan kembali ke kita. Tapi yang kita makan itu ya tidak akan jadi yang hilang itu yang kaki itu yang ada di rumah, yang tidak hilang itu yang dimanfaatkan banyak orang. Kan kita sering ingat ya, orang mati itu diiring ke kuburan itu 3, oleh keluarganya, oleh hartanya, oleh amalnya, kan gitu ya. Nah emang benar ini, kalau orang mati orang besar yang mengiring, masya Allah, berkilo-kilo ya, hartanya ikut keluarganya, amalnya. Tapi kata hadis, nanti udah sampai di kuburan itu yang 2 pulang, hartanya digawa kabeh balik, bahkan kelas saya pas bahkan tubuhnya kan digawa balik ya. Keluarganya balik semua, lalu yang tinggal amalnya saja, itu yang mungkin ya, milik kita tuh. Jadi betul kata Rasulullah, semuanya masih ada, tidak hilang. Tapi yang hilang kaki yang ada di yang udah dibagikan itu tidak hilang. Tapi yang kita manfaatkan sendiri itu yang hilang. Jadi begitu. Dan memang kita juga merasakan, mengakui bahwa begitulah sebenarnya. Sekalipun kita tidak yakin betul bahwa kebaikan itu tidak akan salah alamat. Kita berbuat baik mesti kembali kita. Kita kadang-kadang tidak yakin, tapi kenyataannya begitu. Nyatanya. Semua kebaikan akan kembali ke kita. Semua perbuatan kita akan kembali ke kita. Kita tidak mungkin akan diberi kebaikannya, kejelekannya orang yang tidak ada hubungannya, tidak mungkin. Tapi semua kebaikan balik kepada kita itu amal kita semua. Ibu-ibu nih ngajar satu hari, belajar sholat. Nanti kalau yang diajarin bisa diamalkan, dikirim, itu amal ibu. Sekalipun pekerjaannya orang lain, karena ada sebab akibat tadi. Ini maka ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, atau ilmu yang dimanfaatkan oleh orang banyak. Begitu. Maka ada pertanyaan? Yang membuat pertanyaan ini begini, Bang. Pasca alam dunia itu nanti kiamat, ada hari pembangkitan, lalu kita semua akan dikumpulkan dan lain sebagainya. Itu kalau kita sudah tahu, kita akan nanti baris sesuai golongan dan menerima catatan amal dan lain sebagainya. Itu tuh sudah tahu apa belum, Bang? Ketika bangkit tuh, apakah kisi-kisi nanti di alam kubur itu diingat ketika yaumul ba'ats dan yaumul hisab? Apa memang lupa itu hanya sebatas siksa kubur saja, Pak? Apa udahlah, saya sih udah tahu nih catatan, kan udah dikasih tahu malaikat tuh, Pak. Nah itu paling pertanyaannya, ketika yaumul ba'ats dan yaumul hisab, memori siksa kuburnya itu masih ada apa memang lupa, dilupakan gitu. Karena kalau masih ingat ya sudah tahu semua. Catatan melayang-layang nanti sesuai amal kita, nanti buku itu menghampiri kita sendiri. Ya kan serta ya. Begitu, Mas. Terima kasih. Ya, bagus nih pertanyaannya. Jadi
Jadi kalau orang dikubur, dibuka dan dia diberitahu tempat nantinya, ya, itu kan secara global Pak, secara global. Bisa jadi sampai ke sana itu ngerinya kayak apa kan bisa jadi. Itu kan belum apa-apa. Sisa kubur kan belum siksa. Ya pembukaan aja, pembukaan aja. Sehingga di dalam beberapa hadis sebutkan orang itu nanti kalau udah dibangkitkan, yang pertama bangkit ketika Israfil meniup sangkakala, itu yang bangun Rasulullah, pertama Rasulullah. Rasulullah di hadis mau bangun, rambutnya banyak debunya. Setelah itu yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Umar, karena itu di kuburannya tetanggaan. Setelah itu kata Rasulullah ahlul baqi, yang dikuburkan di Baqi samping Masjid Nabawi bangkit semua. Setelah itu ahlul dunya. Lah orang bangkit itu bangkit terus hidup semua, orang nggak tahu nih ibunya di mana, kakaknya di mana, keluarga di mana, kita mau itu nggak tahu. Yang pertama yang dilakukan nanti dikumpulkan di mahsyar, dikumpulkan. Ini belum ada edikat, belum ada Pak, belum ada. Nanti edikat itu setelah itu nanti dikalungin buku ini di sini nih tulisan amal dia semua, ada edikatnya. Ya mungkin tidak grandul begitu ya, kan bisa jadi pakai barcode ya. Karena kalau tapi bisa jadi kalau dibuat siksa itu kalau dosanya banyak dia membawa edikatnya itu bisa berapa ton, hingga susah sekali, bisa jadi begitu. Nanti setelah dibangkitkan lalu dikumpulkan di mahsyar. Di mahsyar ini hadis dia mengatakan 500 tahun. 500 tahun waktu sana ya, bukan waktu sini ya. 500 tahun. Tapi orang-orang Islam, ya, umat Nabi Muhammad di hadis dia hanya butuh 40 hari. Jadi umat Nabi Muhammad ini tidak lama disiksa, desakan. Sampai kalau desakan konser berapa jam kayak apa susahnya. Ini bertahun-tahun. Nanti baru dikelompokkan. Oh ini kelompoknya Nabi Muhammad, yang lain masih tercecer di mana, nyari pemimpinnya belum ketemu. Termasuk yang anak-anak. Kan nanti dikelompokkan. Kata Rasulullah, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbahu. Nanti di mahsyar itu orang akan dikelompokkan sesuai dengan yang dia cintai. Ini enggak akan meleset. Orang di mahsyar akan dikelompokkan dengan yang dia cintai. Kita ini idolanya siapa? Kalau kita idolanya siapa namanya? Bush ya, Amerika, pasti dikumpulkan dengan pasti. Itu tidak akan. Kalau kita cinta Rasulullah pasti dikumpulkan dengan Rasulullah. Nah, dalam hadis orang yang mencintai Rasulullah itu cuma makan waktu 40 hari. Itu sudah beres, sudah menjadi kelompoknya Rasulullah. Yang lain masih nyari-nyari. Itu. Mungkin kita adanya di Afrika, kelompoknya adanya di Papua sana. Itu berapa tahun nyarinya itu baru ketemu. Ketemu di sana, mending kalau ketemu di sana disediain es apa. Ketemu di sana tempe dingin lagi. Gimana gitu? Udah jauh-jauh jalan sampai sana susah. Nah kita bersyukur umat Nabi Muhammad itu datangnya belakangan, semuanya terdepan. Nanti yang pertama dipersilakan, diperiksa dulu. Nah itu umat Nabi Muhammad. Yang pertama diberi gandul. Semua orang nanti akan diberi kalung. Kalung itu buku yang isinya amal kita. Tidak bisa robah. Nanti yang pertama diproses itu kita dulu, umat Nabi Muhammad diproses. Ada hisab, dihitung amalnya berapa, sekian jumlahnya. Setelah itu dimisan, ditimbang. Karena ada hitungan yang tidak bisa pakai ini. Seperti faman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang timbangannya berat amalnya itu maka masuk ke surga. Itu ditimbang karena ada beberapa yang hitungnya hanya dengan timbang, tidak bisa dihitung. Ganjaran itu dengan timbang. Gitu. Tapi kalau bertanya ganjaran nggak kelihatan, masa bisa ditimbang? Nggak masuk akal dong, kan gitu ya. Timbangan kok sebarangnya nih, ada timbangan, ada barangnya kok ditimbang. Sekarang barangnya nggak ada kok ditimbang gimana ini? Sekarang udah dijawab Pak. Yang tidak kelihatan bisa diukur Pak. Sekarang kalau Bapak ditanya, ini cuacanya berapa panasnya? Ada ukurannya, ada timbangannya, ada enggak? Kan gitu.
Kalau orang mengatakan amal tidak kelihatan kok ditimbang, ini ngaco nih orangnya kan. Kan terjawab Pak. Bisa ngukur panas, bisa ngukur dingin, bisa ngukur itu bisa diukur. Nanti di situ ditimbang. Tapi kalau hisab tulisan itu tadi sembahyangnya berapa, utang berapa, itu ada hisabnya, bukan ditimbang Pak. Ada hitungannya. Kalau orang umur 60 tahun, umumnya sembahyangnya 40 tahun, oh yang sembahyang cuma 35, yang 5 tahun gak mana nih? Itu kan punya utang namanya. Nah, gitu. Ditulis semua. Oh dia hartanya sekian, oh enggak sedekah zakat ditulis. Itu hisab, dihitung. Apa namanya? Diaudit ya kalau orang kata. Diaudit. Tapi bakal ganjaran ditimbang. Ganjaran ditimbang. Gitu. Bukan diaudit karena ganjaran yang megang. Orang puasa ini ganjarannya dilipatkan, ini tidak dilipatkan Allah yang Allah yang memberi. Sembahyang ini 27, ini sekian, ini ditimbang. Oh sama-sama 27, ini gede-gede, ini kecil-kecil, itu ditimbang. Nanti amal itu. Begitu. Jadi itu informasi awal. Jadi orang tidak bisa. Saya kan sudah tahu tempatnya di situ. Ya udah ngapain susah-susah. Nanti tinggal cari aja teman neraka kemana. Oh mana neraka? Oh ya saya ikut. Nggak begitu Pak. Nggak begitu. Ada prosesnya yang sangat ketat. Gitu. Sama dengan orang yang sudah kamu nanti masuk surga. Nggak tahu surganya juga di mana tempatnya, nggak tahu kan. Itu bisa ada petunjuknya kan. Oh lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Oh setelah udah dihisab, udah melewati Hud, Rasulullah, baru melewati Siratal Mustaqim, surganya di sana lewat. Begitu. Jadi sekalipun di kubur itu sudah ada informasi awal, kata malaikat ini tempatmu kalau kamu Islam, ini tempatmu kalau kamu kafir. Itu informasi awal. Tapi untuk menuju ke sana ya susah sekali. Begitu. Seperti para sekali mau ke Jakarta. Jakarta itu ya naik angkot begini. Prakteknya tuh ke angkotnya nggak ada. Kan gitu kan. Mobilnya lagi perek bisa jadi Pak. Tapi teorinya nanti ke sini ke terminal lagi ini ke sini itu teorinya. Prakteknya tidak seperti itu. Mungkin lebih gampang, mungkin lebih susah. Teorinya ke Jakarta 6 jam. Ada orang ke Jakarta 1 minggu Pak. Mogoknya 5 kalinya. Gitu. Kan bisa jadi. Itu informasi. Jadi tidak bisa jadi patokan yang final. Gitu. Ada proses-proses yang panjang sekali untuk orang asaqiyun amsa'in. Untuk orang ditentukan apakah dia menjadi orang yang bahagia masuk surga, atau saqiyun atau dia cilaka masuk neraka. Itu terakhir. Ya. Allah alam, Allahumma alimna bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.